mau. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa senang karena mendapatkan kesempatan berbagi aksi nyata bersama Bapak Ibu sekalian dalam rangka berbagi aksi nyata tentang konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Zulkifli dari SDN 2 Jotang. Izinkan saya untuk memberikan pesan tentang materi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan keyakinan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan kegiatan kita hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi tentang budaya positif, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkatkan waktu, marilah kita buka kegiatan kita hari ini dengan sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Izinkan saya akan melakukan share screen dulu Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah Pak. Terima kasih Bu Dewi. Jadi yang pertama tentang budaya positif. Jadi pengertian budaya positif. Budaya positif adalah suatu budaya atau lingkungan di mana norma-norma atau nilai-nilai dan perilaku yang mendorong perkembangan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Budaya positif mendukung kesejahteraan fisik dan mental, pemecahan masalah yang konstruktif, kolaborasi, dan pertumbuhan pribadi. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini dapat ditemukan di beberapa konteks, termasuk di lingkungan sekolah, kerja, dalam keluarga, di komunitas, dan berbagai institusi sosial. Budaya positif ini juga memberi dasar yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu, kolaborasi yang produk, dan kebahagiaan bersama. Itu adalah merupakan pengertian daripada budaya positif. Sekarang, tujuan budaya positif. Tujuan budaya positif adalah untuk menciptakan lingkungan budaya yang mendukung perkembangan positif individu dan masyarakat, serta mempromosikan nilai-nilai dan praktek yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Bapak Ibu, ada beberapa tujuan budaya positif, antara lain yang pertama, pengembangan pribadi. Artinya mendorong perkembangan pribadi yang positif seperti rasa percaya diri, empati, dan etika yang baik. Kemudian yang kedua, tujuannya kesejahteraan sosial.
artinya membangun masyarakat yang inklusif, beragam, berkeadilan di mana sesama anggotanya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kemudian yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Jadi dalam budaya positif juga ini mendorong inovasi dan kreativitas dengan merangsang pertukaran ide dan gagasan antar budaya. Kemudian yang keempat, pendidikan dan pengetahuan. Jadi tujuan budaya positif juga meningkatkan pendidikan dan pengetahuan melalui nilai-nilai budaya, sejarah, dan pengetahuan lokal. Yang kelima, toleransi dan pemahaman antar budaya, artinya mendorong penghargaan dan pemahaman terhadap budaya lain serta meminimalkan konflik dan prasangka. Kemudian yang dan lain-lain. Sekarang kita ke ciri-ciri ya. Jadi di samping tujuan budaya positif, ada juga ciri-ciri dari budaya positif. Yang pertama, empati. Jadi budaya positif mempromosikan rasa empati dan perubahan dan pembaruan terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Kemudian kolaborasi, artinya budaya juga mendorong kolaborasi yang sehat dan timbal balik antara individu dan kelompok. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dan pertumbuhan. Budaya positif menekankan budaya positif cenderung terbuka terhadap beragam pandangan dan ide. Kemudian dukungan sosial, ada jaringan dukungan yang sesuai ya, sosial yang kuat di mana individu merasa didukung dan diterima. Kemudian yang berikut, kepercayaan. Budaya ini membangun kepercayaan antara individu, kelompok, dan lembaga. Jadi yang berikutnya, keseimbangan ya. Jadi dalam budaya positif harus ada keseimbangan. Jadi budaya positif menciptakan keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan waktu luang. Yang berikut, keadilan dan kesetaraan. Budaya ini juga mendorong perlakuan yang adil dan kesetaraan di antara semua individu tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, dan identitas lainnya. Kemudian yang berikut, tanggung jawab. Jadi ciri yang berikutnya adalah tanggung jawab. Individu dalam budaya positif bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menjalankan kewajiban mereka secara etis. Dan yang terakhir, kesejahteraan mental dan fisik. Jadi perhatian diberikan pada kesejahteraan dan fisik dan mental individu. Kemudian dalam budaya positif ada juga terdapat disiplin positif. Ya. Apa disiplin positif? Ya, jadi pendekatan dalam mengatur perilaku dan mendidik anak yang berfokus pada penggunaan strategi yang bersifat penguatan positif dan pengembangan keterampilan sosial daripada hukuman atau tindakan yang bersifat otoriter. Pendekatan ini biasanya bertujuan untuk mengajar anak tentang tanggung jawab, kerjasama, dan keterampilan mengatur diri dengan cara mendukung perkembangan positif dan kesejahteraan anak. Tujuan utama dari disiplin positif ini, Bapak Ibu, adalah membantu anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab,
mandiri dan memiliki keterampilan yang kuat. Di samping itu, dalam budaya positif juga ada nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral atau etika yang dianggap bersifat universal. Artinya, nilai-nilai ini diakui dan dihargai sebagai budaya, agama, dan masyarakat di seluruh dunia. Meskipun interpretasi dan penekanannya bisa berbeda-beda, nilai-nilai kebijakan ini umumnya dianggap penting dalam memandu perilaku manusia baik dan moral, yang baik dan moral. Nilai-nilai kebajikan universal ini membentuk dasar bagi banyak sistem etika dan prinsip moral di seluruh dunia. Ya, sekarang kita akan membahas tentang makna disiplin. Jadi disiplin ini adalah konsep yang mengacu pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengikuti aturan, tata tertib, norma atau standar tertentu. Makna disiplin mencakup berbagai aspek dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam kehidupan pribadi, pendidikan, pekerjaan, dan organisasi. Disiplin dapat memiliki dampak positif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pencapaian pribadi, produktivitas, hubungan, dan kesuksesan dalam karir. Kekurangan disiplin dapat mengarah pada kegagalan pencapaian tujuan dan menghadapi konsekuensi negatif. Oleh karena itu, banyak orang menganggap disiplin sebagai nilai yang penting dan berusaha untuk mengembangkannya dalam hidup mereka. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Kemudian kita sekarang menuju ke tujuan dari disiplin positif. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri anak-anak yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Dalam konteks disiplin positif ini, Bapak Ibu, ada beberapa tujuan utamanya. Yang pertama, mendorong pertumbuhan dan pembelajaran. Disiplin positif bertujuan untuk membantu anak-anak belajar dari pengalaman mereka. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan, pemahaman norma-norma sosial, dan peningkatan kecerdasan emosional mereka. Terus yang kedua, membangun hubungan yang positif. Artinya disiplin positif berusaha membangun hubungan yang positif antara orang tua atau pengasuh dengan anak-anak. Hal ini dilakukan dengan berkomunikasi dengan penuh kasih sayang, empati, dan rasa hormat.
Yang ketiga, mengajarkan tanggung jawab dan konsekuensi. Disiplin positif juga mengajarkan anak-anak tentang tanggung jawab atas tindakan mereka dan konsekuensi yang terjadi akibat tindakan tersebut. Yang keempat, mendorong perilaku positif. Jadi tujuan disiplin positif ini menggantikan perilaku negatif dengan perilaku positif. Ini dapat dilakukan dengan memberikan penguatan positif, kemudian memodelkan perilaku yang diinginkan, dan mengajarkan anak-anak keterampilan untuk mengatasi konflik. Yang kelima, mempromosikan diri yang sehat. Jadi di dalam disiplin positif membantu anak-anak mengembangkan rasa harga diri yang positif, kontrol diri, dan kemampuan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Yang keenam, menghindari penggunaan hukuman fisik atau dukungan negatif. Jadi disiplin positif menekankan pentingnya hukuman fisik atau dukungan yang merendahkan diri, karena metode ini tidak mendukung perkembangan anak yang sehat. Kemudian beberapa makna disiplin yang umum meliputi yang pertama, ketaatan terhadap aturan. Artinya, disiplin seringkali mencerminkan ketaatan sesuai terhadap aturan atau peraturan yang ditetapkan. Ini mencakup kebutuhan terhadap hukum, kebijakan, dan pedoman yang berlaku. Kemudian yang kedua, kendali diri. Jadi disiplin juga melibatkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri sendiri, termasuk menghindari godaan dan keinginan sesaat yang dapat mengganggu pencapaian dan tujuan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, konsistensi. Disiplin membutuhkan konsistensi dalam perilaku atau tindakan. Ini berarti menjadi rutinitas atau tindakan yang dilakukan secara tampak pengaruh oleh perubahan situasi atau suasana hati. Kemudian yang keempat, kemauan untuk belajar dan berkembang. Disiplin juga dapat mencerminkan kemauan untuk belajar dan berkembang, serta berusaha untuk meningkatkan diri secara berkelanjutan. Yang kelima, tanggung jawab. Jadi disiplin juga berhubungan dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Pekerjaan atau tugas yang diemban. Jadi orang yang disiplin biasanya bertanggung jawab terhadap komitmen dan kewajiban mereka. Yang keenam, pencapaian tujuan. Disiplin memainkan peran penting dalam mencapai tujuan. Orang yang disiplin lebih cenderung bekerja keras, bertahan dalam menghadapi kesulitan, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang ketujuh, ketertiban. Jadi disiplin juga seringkali berhubungan dengan ketertiban, baik dalam lingkungan pribadi maupun di tempat kerja. Ini mencakup organisasi, perencanaan, dan pemeliharaan. Kita lanjut ke materi berikut, yaitu teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Adalah teori psikologi yang fokus pada konsep kontrol diri dan tanggung jawab pribadi dalam kehidupan seseorang.
Teori ini gabungkan unsur-unsur psikologi, pendidikan, dan konseling, dan menawarkan pandangan tentang bagaimana individu dapat mencapai kebahagiaan, pemenuhan, dan kualitas hidup yang lebih baik melalui pengendalian diri. Teori kontrol oleh William Glasser sering digunakan dalam bidang pendidikan dan konseling, terutama dalam konteks manajemen kelas, konseling pribadi, dan konseling keluarga. Teori ini menekankan pemberian alat dan keterampilan kepada individu untuk membantu mereka mengambil kontrol atas hidup mereka dan mencapai tujuan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Ya, kita ke materi berikut tentang prinsip utama dalam teori kontrol oleh William Glasser. Yang pertama, prinsip utamanya adalah kebutuhan psikologis dasar. Jadi Glasser berpendapat bahwa ada 5 kebutuhan psikologis dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Kebutuhan ini mencakup rasa cinta dan penerimaan, kekuasaan, kebiasaan, kesenangan, dan kelangsungan hidup. Yang kedua, kualitas hidup. Glasser percaya bahwa kualitas hidup seseorang sangat bergantung pada sejauh mana individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Yang berikut, kebahagiaan dan kepuasan. Kebahagiaan dan kepuasan tidak tergantung pada lingkungan atau orang lain. Individu memiliki kontrol penuh atas perasaan, perilaku mereka, dan mereka bisa mencapai kebahagiaan dengan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Tanggung jawab pribadi. Teori kontrol menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi. Kemudian Glasser juga berpendapat bahwa individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan kepuasan pribadi mereka. Yang kelima, perubahan perilaku. Teori ini mengedepankan perubahan perilaku yang positif sebagai kunci mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Menurut teori ini, beliau mengajarkan bahwa individu dapat memodifikasi perilaku mereka dengan mengidentifikasi tujuan yang positif dan membuat keputusan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir, kualitas hubungan. Glasser juga menyoroti pentingnya kualitas hubungan interpersonal. Menurutnya, hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain dapat memenuhi beberapa kebutuhan psikologis kita. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut.
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan bermusuh akan terbentuk. Sekarang kita akan melihat perbedaan stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Stimulus respon adalah pendekatan konsep dasar dalam psikologi yang menggambarkan bagaimana individu merespons stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Terus yang kedua, teori ini menganggap bahwa perilaku seseorang sepenuhnya ditentukan oleh rangsangan eksternal atau stimulus yang diterima, dan individu merespon stimulus tersebut tanpa banyak pemikiran atau pengaturan proses kognitif. Kemudian yang berikut, model stimulus respon adalah model deterministik, yang berarti bahwa respon individu dapat diprediksi dengan tepat berdasarkan stimulus yang diberikan. Ya, sekarang kita ke pendekatan teori kontrol. Pendekatan teori kontrol lebih kompleks dan menggambarkan individu sebagai entitas yang aktif dalam mengatur dan mengontrol perilaku mereka terlepas dari stimulus eksternal, artinya stimulus dari luar. Teori kontrol mengakui peran penting proses kognitif dan pemikiran individu dalam mengarahkan perilaku mereka. Individu dianggap sebagai agen yang memiliki tujuan, nilai, dan kemampuan untuk merencanakan dan mengatur tindakan mereka. Yang berikut, teori kontrol seringkali menganggap bahwa individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan mengubah perilaku mereka berdasarkan evaluasi internal, alih-alih merespon secara pasif terhadap stimulus eksternal.
Dan sekarang kita ke perubahan paradigma dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Berikut adalah gambaran tentang perubahan paradigma tersebut. Yang pertama, teori stimulus respon. Paradigma stimulus respon adalah pandangan tradisional yang menekankan respon individu atau organisasi terhadap rangsangan eksternal atau stimulus. Dalam konteks ini, individu atau organisasi dianggap sebagai entitas yang pasif yang merespon stimulus eksternal tanpa banyak kontrol atau respon mereka. Sekarang kita ke teori kontrol. Paradigma teori kontrol menempatkan individu atau organisasi dalam peran yang lebih aktif dan proaktif dalam mengelola lingkungan mereka. Ini berarti bahwa individu dan organisasi memiliki kontrol yang lebih besar atas respon mereka terhadap lingkungan. Kemudian ke stimulus respon. Pendekatan ini cenderung bersifat mekanistik dan deterministik. Ini berarti bahwa perilaku individu atau organisasi dianggap sebagai hasil dari stimulus dan kondisi lingkungan yang mengarah pada respon yang dapat diprediksi. Kemudian kalau menurut teori kontrol, dalam teori kontrol fokus utamanya adalah bagaimana individu atau organisasi merencanakan, mengatur, dan mengendalikan perilaku mereka sendiri dengan mempertimbangkan tujuan, nilai-nilai, dan norma-norma mereka sendiri. Hal ini melibatkan aspek kontrol internal dan berpengaruh lingkungan. Sekarang kita ke materi berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan juga dikenal sebagai nilai-nilai moral atau etika. Adalah prinsip-prinsip atau konsep yang mengembangkan perilaku yang dianggap baik, benar, dan bermoral dalam berbagai budaya dan masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi panduan dalam mengambil keputusan, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun nilai-nilai kebajikan dapat bervariasi dari satu budaya ke budaya lain, ada beberapa nilai umum yang sering diakui di seluruh dunia. Kemudian tujuan dari nilai-nilai kebajikan ini adalah untuk mendorong perilaku atau tindakan yang dianggap baik, benar, dan bermoral dalam masyarakat. Nilai-nilai kebajikan adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar bagi individu dan masyarakat dalam mengambil keputusan dan bertindak. Beberapa tujuan utama dari nilai-nilai kebajikan adalah membentuk karakter yang baik, mendorong perilaku yang etis, meningkatkan hubungan sosial, membentuk masyarakat yang lebih baik, membantu pengambilan keputusan yang baik, dan membantu dalam perkembangan pribadi. Kemudian yang berikut benar di balong kan? Benar poin anak. Saya sudah lolos. Apa itu? Tadi begitu saya coba. tahapan-tahapan umum dalam menciptakan program kebajikan. Jadi isi deh. Yang pertama, identifikasi masalah. Jadi langkah pertama adalah kita mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ingin kita atasi melalui program kebajikan.
Kita juga perlu memahami secara mendalam masalah yang ada dan siapa yang terdampak. Kemudian yang kedua, tujuan dan sasaran. Setelah kita mengidentifikasi masalah, tentukan tujuan dan sasaran program kebajikan. Apa yang ingin kita capai dengan program ini? Kemudian siapa yang akan menerima manfaatnya? Kemudian yang ketiga, perencanaan. Buat rencana program yang meliputi strategi, anggaran, sumber daya yang dibutuhkan, serta waktu pelaksanaan. Kemudian pastikan rencana ini memadai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, pengumpulan dana. Jika diperlukan, cari sumber dana yang mendukung program kebajikan. Ini bisa berasal dari pemerintah, donatur, dan sumber-sumber lainnya. Kemudian yang berikut, pengembangan program. Buat rincian lebih lanjut tentang bagaimana program akan dijalankan. Ini mencakup keputusan tentang jenis layanan yang akan dijalankan. Ini mencakup keputusan tentang jenis layanan yang akan disediakan, alokasi pelaksanaan, dan siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaan. Kemudian yang berikut, penggalangan dukungan. Penting untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, mitra, dan pihak berwenang. Ini dapat membantu meningkatkan efektivitas program dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Selanjutnya, pelaksanaan. Program kebajikan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kemudian, evaluasi. Secara teratur, program kebajikan harus dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran tercapai. Evaluasi dapat mencakup pengukuran dampak, efisiensi, dan perubahan yang mungkin diperlukan. Kemudian pengembangan berkelanjutan. Program kebajikan perlu dikembangkan seiring waktu untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaporan dan transparansi. Informasikan kepada masyarakat dan pihak berwenang mengenai perkembangan dan hasil program kebajikan secara terbuka dan transparan. Ini akan membangun kepercayaan dan mendukung penggalangan dukungan. Yang berikut, perbaikan secara kontinu. Program kebajikan yang sukses adalah yang dapat beradaptasi dengan perubahan dalam kebutuhan masyarakat dan lingkungannya. Kemudian contoh-contoh nilai kebajikan. Yang pertama, kebenaran. Dalam kebenaran ada integritas dan jujur adalah nilai-nilai utama dalam banyak sistem etika. Ini mencakup berbicara jujur, tidak menipu, dan berprinsip. Yang berikut, kesetiaan. Nilai kesetiaan mencakup komitmen terhadap orang-orang yang penting dalam hidup kita, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja. Ini juga mencakup kesetiaan terhadap prinsip-prinsip dan nilai yang kita yakini. Kasih sayang, kemampuan untuk memahami dan merasakan empati terhadap orang lain adalah nilai yang sangat dihargai. Ini termasuk memiliki perasaan simpati dan merasa peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Keadilan artinya nilai keadilan melibatkan perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa diskriminasi. Kepedulian mencakup tindakan-tindakan yang baik dan dapat membantu orang lain, termasuk amal sukarela dan sejenisnya. Ketabahan adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dengan tekad dan keberanian. Kemandirian, nilai kemandirian menekankan tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Hormat,
kepada orang lain, dan penilaian yang tidak menghakimi adalah nilai yang penting dalam interaksi sosial yang sehat. Siapa? Kerendahan hati, nilai yang mencakup sikap rendah hati dan kesediaan untuk belajar dari pengalaman dan orang lain. Berkedudukan. Yang dikirim sama Itu untuk isiannya kemarin itu. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru dalam menanamkan budaya positif. Yang pertama, jadilah contoh yang baik. Artinya mulai dengan menjadi contoh yang baik dalam hal disiplin. Tunjukkan kepada murid-murid kita bagaimana perilaku dengan sopan, teratur, dan bertanggung jawab. Mereka akan lebih cenderung meniru perilaku kita. Kemudian yang kedua, tetapkan aturan dan ekspektasi. Artinya sediakan aturan kelas yang jelas dan ekspektasi perilaku yang diharapkan. Pastikan aturan tersebut bersifat positif dengan fokus apa yang seharusnya dilakukan murid daripada apa yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian konsisten. Konsisten artinya dalam menerapkan aturan dan konsekuensinya, jangan biarkan aturan dilanggar tanpa konsekuensi yang sesuai. Kemudian komunikasi. Selalu berkomunikasi dengan murid-murid kita tentang apa yang mereka katakan dan pertimbangkan masukan mereka dan beri umpan balik yang konstruktif. Kemudian terbuka untuk berbicara tentang masalah dan solusi bersama. Beri penghargaan, sediakan penghargaan dan pujian terhadap perilaku yang baik. Kemudian kan orang tua, jalin kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Kemudian berbagi informasi tentang kemajuan dan tantangan murid dalam disiplin. Kolaborasi dengan orang tua dapat membantu menciptakan lingkungan konsisten di sekolah. Yang berikut, bentuk hubungan yang positif. Jalin hubungan positif dengan murid kita. Ketika murid merasa dihormati atau diperhatikan dan diberi dukungan, maka akan cenderung untuk menghormati aturan dan harapan yang kita tetapkan. Berikan bimbingan kepada murid-murid tentang bagaimana mereka mengatasi konflik dan tantangan dengan cara yang positif. Kemudian harus juga bersifat fleksibilitas. Ingat bahwa setiap murid berbeda dan satu pendekatan mungkin tidak cocok untuk semua. Jika diperlukan, berikan perhatian dan perawatan khusus kepada murid menghadapi kesulitan dalam menjaga disiplin. Yang terakhir, beri kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Tidak pernah sih, saya kasih PKB saya dulu kan. Sama di biodata saya ya, sekarang kita ke materi berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis mengapa seseorang bertindak atau berperilaku sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan dorongan tertentu. Teori motivasi membantu kita memahami faktor-faktor apa yang mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan, mengapa memilih satu tindakan daripada yang lain, dan bagaimana motivasi tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Tujuan dari teori motivasi adalah memahami perilaku manusia, meningkatkan kualitas hidup, membantu perencanaan dan pengambilan keputusan, mengoptimalkan kinerja, pengembangan strategi motivasi, meningkatkan hubungan interpersonal, serta membantu kita memahami apa yang mendorong tindakan manusia
sehingga kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam berbagai konteks, baik individu maupun organisasi. Kemudian ini ada dari Dian Gosin dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah pada motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau tindakan nyaman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak sepenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan di dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal atau dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Yang berikut, 3 jenis motivasi utama dalam konteks pendidikan. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi ini berasal dari dalam diri individu. Ini terjadi ketika seseorang merasa terdorong untuk melakukan sesuatu karena kepuasan, minat, atau rasa pencapaian pribadi. Dalam konteks pendidikan, siswa intrinsikasi mungkin belajar karena mereka benar-benar tertarik pada subjek atau karena mereka merasa senang dalam mengejar pengetahuan. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ini datang dari faktor eksternal seperti hadiah, hukuman, atau pengakuan. Siswa mungkin termotivasi oleh nilai bagus, pengakuan guru, atau imbalan lainnya. Motivasi ekstrinsik dapat bervariasi dalam tingkat eksternalitas. Dari ekstrinsik sangat eksternal seperti hukuman, hingga eksternal yang lebih internal misalnya pujian. Yang ketiga, motivasi amotivasi. Ini adalah ketika siswa merasa benar-benar tidak memiliki motivasi untuk belajar
atau melakukan tugas tertentu. Mereka mungkin merasa tidak ada hubungan antara tugas atau pelajaran dengan tujuan atau kepentingan mereka. Isi berang dan Sinyang itu. sinyal saya. Biang diri tertangan memang. Yang materi yang berbeda konsep hukuman dan penghargaan. Kok di balong solo nih. Konsep hukuman dan penghargaan adalah dua aspek penting dalam pengelolaan perilaku dan motivasi individu dalam Berapa berbagai. lama saudara telah mengenal pendaftar? Nah, ini di kota ini. Hah? Ketik nih? Gangguan Pak. Mengoreksi perilaku dan mengoreksi perilaku pelaku. Kemudian penghargaan adalah tindakan memberikan pengakuan, hadiah, insentif positif sebagai respon terhadap perilaku yang diinginkan atau pencapaian yang luar biasa. Balong itu. Tujuannya adalah untuk memotivasi dan menguatkan perilaku yang positif, meningkatkan produktivitas dan mempertahankan motivasi individu. Bab terkait dengan hukuman meliputi yang pertama retribusi. Konsep ini menganggap bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan atau kejahatan yang dilakukan perilaku. Kemudian yang kedua pencegahan. Hukuman dapat berfungsi sebagai alat untuk mencegah orang lain dari melakukan tindakan ilegal yang sama. Dengan melihat hukuman yang diterima oleh pelaku, orang lain mungkin akan ditakuti untuk melakukan tindakan serupa. Yang ketiga, pencegahan khusus. Tujuan hukum ini adalah mencegah pelaku yang sudah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Kemudian yang keempat, rehabilitasi. Konsep ini mengakui bahwa beberapa pelaku kejahatan dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka melalui program-program rehabilitasi. Yang kelima, intimidasi. Hukuman yang digunakan untuk menciptakan efek menakutkan pada pelaku kejahatan potensial atau masyarakat pada umumnya. Yang berikut, restitusi. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian atau restitusi korbannya sebagai bagian dari hukuman. Yang berikut, kepemilikan masyarakat. Beberapa pandangan hukuman mencerminkan ide bahwa masyarakat memiliki peran dalam menentukan jenis hukuman yang sesuai untuk suatu pelanggaran. Yang terakhir, sistem hukuman. Hukuman dapat beragam dalam bentuk dan tingkat keparahan, termasuk denda, hukuman penjara, pengawasan, dan sanksi-sanksi lain. Cek nih, ada versinya. Kita ke materi berikut tentang konsep pendekatan restitusi. Restitusi sebagai pendekatan untuk menciptakan disiplin positif di sekolah adalah strategi yang bertujuan untuk menggantikan hukuman tradisional dengan metode yang lebih mendidik dan konstruktif. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka, merasa bertanggung jawab atas perilaku mereka, dan memotivasi mereka untuk berubah dan tumbuh. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan,
namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan harga dirinya kembali. Penolak halus selet. Halus selet. Nggak umpan balik tahu nih. Ya, sekarang kita ke konsep hukuman dan penghargaan. Terus kenapa? Ya? Sekalian konsep hukum penghargaan. Ya, sekarang ke materi berikut tentang ciri-ciri ya restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Persiapan saya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang ditimbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukan pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dan bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakannya untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Pembelajaran seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada. Menebus kesalahan ini tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan situasi yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tetapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan mengabaikan yang ada dalam diri kita. Ya beda-beda lah dah. Bisa namanya Bu? Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Artinya dalam memperbaiki hubungan dan memperkuatnya, restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri
dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemilihan dan evaluasi diri setelah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Yang berikut, restitusi adalah tawaran. Jadi, restitusi juga merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi dari guru yang sarankan, mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok. Mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir itu impas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, aku balik, biar impas. Memaksakan melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah itu manusiawi. Semua pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka kamu harus titik-titik. Tanda tangan saya dengan sekolah. Kemudian, restitusi juga menuntun untuk melihat di dalam diri, dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan melihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan kepada kamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai itu? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Kita tidak menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, untuk membimbing proses pemilihan diri, guru harus bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan melihat, kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu. Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan keluargamu tentang hal itu? Apa kamu memegang nilai itu? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kita guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka kita cepat mengatakan, tidak apa-apa, kamu berbuat salah. Kemudian yang berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri. Penting bagi murid untuk memahami dampak diri dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi. Restitusi juga adalah cara yang paling baik dalam restitusi diri murid.
belajar untuk mengubah kebiasaan dan kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. 2007. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Berikut 3 tahapan evaluasi diri. Yang pertama, saya tidak suka cara berbicara padamu. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Ada diskusi. Kemudian pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Kemudian yang ketiga, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lambat. Saya akan bicara lebih jelas tentang keinginan saya menyampaikan pemahaman saya kepadamu. Kurang licin makanya. Salah, baik. Dia masih penuh tablet. Restitusi juga fokus pada karakter. Jadi tindakan dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru mengatakan ibu bapak tidak perlu mempermasalahkan apa yang dilakukan hari ini, tapi mari kita bicara tentang apa yang akan dilakukan besok. Kemudian restitusi juga menguatkan, bisakah komitmen ketika Anda melakukan kesalahan yang menjadi sebuah momen yang baik? Tentu bisa, asalkan ia bisa belajar kesalahan itu. Apa yang dimaksud dengan kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dan darah. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah menjadi benar-benar mengubahnya. Yang berikut, restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi fokus pada solusi, bukan restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan yang salah. Restitusi juga mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktek pendidikan yang kita seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya atau anak itu diminta duduk di belakang kelas. Kalau ada anak remaja nakal, orang tua menyuruh pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya juga tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak belajar nilai-nilai kebajikan. Dia bisa belajar nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Kita anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian yang berikut tentang penerapan konsep motivasi. Konsep motivasi memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan pendidikan karena mempengaruhi tingkat ketertiban, pencapaian akademik, dan sikap siswa terhadap pelajaran. Pemberian umpan balik yang positif oleh guru atau rekan sebaya dapat memberikan dorongan motivasi kepada siswa. Penghargaan verbal, pengakuan atas prestasi mereka, dan penghargaan atas upaya keras mereka dapat meningkatkan rasa harga diri dan motivasi. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang beragam. Menggunakan beragam metode pembelajaran seperti proyek, permainan, atau pembelajaran berbasis masalah dapat membantu siswa merasa termotivasi.
Kemudian yang ketiga, memfasilitasi keingintahuan, mendorong siswa untuk bertanya, menjelajahi, mengejar minat mereka sendiri, dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Yang berikut, mengatur tantangan yang sesuai. Siswa perlu merasa tertantang, tetapi juga harus merasa bahwa mereka mampu mengatasi tantangan tersebut. Keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan. Membiarkan siswa memiliki peran dalam pengambilan keputusan mengenai pelajaran mereka dapat meningkatkan motivasi. Membangun komunitas belajar, membentuk komunitas belajar yang positif dapat membantu siswa merasa termotivasi. Yang terakhir, menyediakan dukungan untuk tantangan emosional. Siswa mungkin menghadapi tantangan emosional yang mempengaruhi motivasi mereka. Guru dan staf sekolah perlu mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada siswa yang menghadapi masalah emosional seperti stres dan kecemasan. Pelajari langkah-langkah hasil rencana lalu komunikasi dengan menggunakan format terampil. Yang berikut, penerapan konsep hukum dan penghargaan. Penghargaan untuk prestasi akademik. Di sekolah dan perguruan tinggi, penghargaan dapat diberikan kepada siswa yang mencapai prestasi akademik tertinggi, seperti medali, kehormatan, sertifikat penghargaan, dan beasiswa. Ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk meraih prestasi yang lebih baik. Kemudian, sistem disiplin di sekolah. Dalam pendidikan, konsep hukuman diterapkan dalam bentuk tindakan disiplin seperti teguran, hukuman, penangguhan kepada siswa yang melanggar aturan sekolah. Hal ini mencerminkan konsep hukuman untuk memastikan kedisiplinan di lingkungan pendidikan. Yang berikut, penerapan konsep pendekatan restitusi. Jadi sekarang kita ke penerapan konsep. Pendekatan restitusi dalam dunia pendidikan adalah suatu metode pendekatan yang memungkinkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran mereka. Pendekatan ini lebih fokus pada siswa sebagai individu yang memiliki kemampuan berbeda dan berupaya untuk memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan mereka dengan cara yang mereka pahami. Yang pertama, konsepnya ada pendekatan kolaboratif. Restitusi di sekolah mendorong pendekatan kolaboratif di mana siswa, guru, dan staf sekolah terlibat dalam proses penyelesaian masalah. Yang kedua, pertanggungjawaban pribadi. Siswa yang melanggar aturan diundang untuk mengakui kesalahan mereka dan merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga, reparasi dan perbaikan. Pendekatan restitusi melibatkan pemikiran tentang bagaimana siswa dapat memperbaiki situasi yang telah mereka ciptakan. Yang berikut, pendidikan dan kesempatan belajar. Daripada sekedar menghukum siswa, restitusi memberi kesempatan pada siswa untuk belajar dari kesalahan mereka. Kemudian, partisipasi siswa. Siswa harus terlibat secara aktif dalam proses restitusi. Yang berikut, keadilan restoratif. Prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mencakup permasalahan pemahaman konflik dan pembangunan hubungan yang lebih baik. Pencegahan dan pembinaan. Selain mengatasi perilaku yang tidak pantas, itu juga digunakan sebagai alat pencegahan. Sekolah juga dapat mempromosikan disiplin positif dan etika baik sejak awal. Yang terakhir, penerimaan dan maaf. Dalam beberapa kasus restitusi di sekolah melibatkan siswa yang melanggar aturan dalam meminta maaf kepada mereka yang terkena dampak. Ya, materi kita yang terakhir ini Bapak Ibu yaitu tentang keyakinan kelas. Tanya skin, Keyakinan kelas adalah istilah yang umumnya digunakan dalam konteks pendidikan. Istilah ini merujuk pada keyakinan atau ekspektasi guru tentang kemampuan siswa di dalam kelas. Ini mencakup keyakinan guru terhadap potensi siswa,
harapan mereka terhadap potensi siswa, serta pandangan mereka tentang bagaimana siswa akan berkembang sepanjang tahun pelajaran. 10.000, materi 10.000 apa? Keyakinan telah dapat mempengaruhi instruksi guru siswa dan hasil belajar siswa. Interaksi guru siswa dan hasil belajar siswa. Ini karena keyakinan guru tentang kemampuan siswa dapat mempengaruhi cara mereka mendekati pengajaran, memberikan umpan balik dan memberikan dukungan. Penting untuk diingat bahwa keyakinan kelas guru harus bersifat positif, realistis, dan inklusif. Keyakinan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat memiliki dampak negatif pada siswa. Keyakinan kelas yang realistis mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman siswa dan kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang sepanjang waktu. Penting juga bagi guru untuk secara teratur merefleksikan keyakinan mereka tentang kemampuan siswa dan bekerja untuk mengembangkan keyakinan mendukung belajar yang efektif dan inklusif. Ya, sekarang kita ke materi tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas tidak tertulis. Keyakinan kelas tidak selalu dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Mereka lebih bersifat nilai-nilai, norma-norma yang dipegang oleh guru dan siswa di dalam kelas. Kalau peraturan kelas bersifat tertulis, peraturan kelas adalah aturan-aturan yang ditetapkan secara tertulis oleh guru atau sekolah. Mereka biasanya tercantum dalam sebuah dokumen yang bisa diakses oleh siswa. Kemudian perbedaan yang kedua, keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas bersifat abstrak artinya melibatkan norma-norma sosial, etika, dan ekspektasi yang lebih umum. Mereka mungkin mencakup nilai seperti saling menghormati, bekerja sama, dan berbicara dengan sopan. Kalau peraturan kelas bersifat konkret, peraturan kelas bersifat konkret artinya mereka menguraikan tindakan yang dilarang atau diharapkan dari siswa dalam situasi tertentu. Contohnya, peraturan kelas termasuk larangan mengkonsumsi makanan di kelas, waktu berakhirnya kelas, tata tertib penggunaan teknologi selama pembelajaran. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas menciptakan budaya kelas. Keyakinan kelas bertujuan menciptakan budaya kelas yang positif dan mendukung pembelajaran, pengembangan sosial, dan kesejahteraan siswa. Mereka lebih menekankan hubungan interpersonal dan atmosfer kelas yang aman dan inklusif. Kalau peraturan kelas mengatur perilaku, peraturan kelas bertujuan mengatur perilaku siswa, menjaga disiplin, dan menciptakan kerangka kerja yang jelas dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas pengembangan bersifat pengembangan sosial. Keyakinan kelas membantu mengembangkan norma-norma sosial yang positif di antara siswa, mendorong kerjasama, empati, interaksi yang baik antar siswa. Kalau peraturan penegakan pelanggaran peraturan kelas yang sering kali memiliki konsekuensi yang sudah dijelaskan di dalam peraturan seperti hukuman atau teguran. Kemudian tujuan dari keyakinan kelas yang pertama, mendorong kemajuan dan pencapaian siswa. Salah satu tujuan utamanya dari keyakinan kelas adalah meningkatkan pencapaian siswa. Guru memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuan siswa, cenderung memberikan tantangan yang sesuai dan memberi umpan balik yang konstruktif dan memberikan dukungan diperlukan dalam membantu mencapai potensi mereka. Kemudian membangun motivasi siswa. Keyakinan kelas yang positif dan dukungan yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Siswa merasa didukung dan dihargai oleh guru. Mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang. Mengurangi disparitas pendidikan. Dengan memiliki keyakinan kelas inklusif terhadap kemampuan siswa, guru dapat membantu mengurangi disparitas pendidikan. Ini berarti bahwa siswa termasuk yang memiliki berbagai tingkat kemampuan memiliki peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Yang berikut meningkatkan kualitas pengajaran. Jadi keyakinan kelas dapat mempengaruhi pendekatan guru terhadap pelajaran. Yang berikut
mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Jadi kegiatan kelas dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif di kelas. Yang berikut, meningkatkan kualitas hubungan guru dengan siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan diri guru. Dan itu juga dapat membantu guru secara pribadi merasa termotivasi untuk mengembangkan keterampilan mereka sebagai pendidik. Kemudian ada pertanyaan, mengapa kegiatan kelas ini penting? Alasannya yang pertama, untuk menghadirkan kesatuan dan konsekuensi. Jadi keyakinan kelas bersama dalam visi, misi, dan tujuan sekolah atau kelas menciptakan kesatuan di antara semua anggota komunitas di sekolah. Kemudian yang berikut fokus pada peningkatan. Kemudian yang berikut pemecahan konflik yang lebih mudah. Dalam situasi konflik atau pelaksanaan keyakinan bersama dapat membantu memecahkan masalah. Kemudian membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat. Yang berikut mengarahkan inovasi dan perbaikan. Dan yang terakhir mendukung pengambilan keputusan. Di dalam mengatasi konflik atau permasalahan, keyakinan bersama dapat membantu mengarahkan pengambilan keputusan yang tepat. Anu Merdeka Belajar tidur eta Firman? Minum bahan banget sekali gitu ya. Bahan banget. Kemudian kita ke Dapat dari mana? Berarti matikan. Banyak. Mati. Oh, itu nih. Ini ada anak nih. Siang dan orang tua. Iya, harus kolaborasi dengan orang tua. Nih. Saya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelasnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi saya dulu. Kalau ada tugas saksi nyata, ini benar loh mas, sejam depan. Untuk apa? Untuk acara apa? Untuk kirim tugas Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama, belajar. mempersiapkan ogas kelas atau murid-murid di kelas untuk mencurah pendapat tentang peraturan atau keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan murid-murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Sama sedang etar kawan. Sama saya. Terus Kemudian contoh keyakinan kelas untuk kelas 6 SD. Jadi contoh keyakinan kelas di kelas 6, kebetulan saya ini mengajar di kelas 6. Yang pertama, kami percaya bahwa kelas 6 adalah kelas yang paling hebat. Bersama-sama kita melewati tahun ini dengan sukses dan bersinar seperti bintang. Kemudian yang kedua, setiap siswa di kelas memiliki potensi besar. Kami yakin bahwa setiap satu dari kalian akan mencapai hal besar dalam hidup. Yang berikut, kita adalah keluarga di kelas. Bersama kita mendukung satu sama lain dan meraih kesuksesan bersama. Yang berikut, kita akan merayakan keberhasilan masing-masing siswa dalam kelas. Setiap pencapaian kecil adalah langkah menuju kesuksesan yang besar.
Ya, mungkin hanya itu paparan saya Bapak Ibu tentang budaya positif. Udah, gue kalau giliran deh. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas dari pemaparan saya. Kita akan memasuki sesi yang ketiga, yaitu tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin memberikan masukan atau tanggapan. Ya, untuk sesi pertama kami persilakan untuk 3 orang. Jadi sebelum bertanya atau memberikan tanggapan, terlebih dahulu Bapak Ibu menekan raise hand. Di situ ada gambar tangan ya, ditekan dulu Bapak Ibu supaya tidak berebut. Kemudian selama teman Bapak Guru memberikan pertanyaan ini, tolong Bapak Ibu guru lain mematikan mic-nya ya. Jadi tolong mute mic-nya. Saya silakan mungkin yang pertama, ini Ibu Mariama telah mengangkat tangannya. Silakan Ibu Mariama. Nggak bisa open kamera karena di jalan. Ini saya mau bertanya ini Pak, hukuman seperti apa diberikan pada siswa yang melanggar keyakinan kelas? Mungkin itu saja dari saya, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua silakan Ibu Arvina Adriati, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak tadi pemaparan dari Bapak Sultani, ada satu pertanyaan. Penghargaan adalah salah satu hal yang dapat memotivasi anak dalam sesuatu hal. Satu sisi, hal ini menyebabkan siswa menjadi ketergantungan. Bagaimana cara saya sebagai guru memberikan pemahaman yang tepat pada siswa saya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Arvina Adriati. Jadi Ibu Adriati tadi mengatakan bagaimana cara memberikan pemahaman tepat pada siswa. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya untuk yang ketiga, untuk sesi pertama. Ya, kalau tidak ada, baiklah Bapak Ibu, saya akan menjawab 2 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama tadi, hukuman seperti apa yang diberikan kepada siswa yang melanggar keyakinan kelas? Ya, baiklah Bapak Ibu, jadi hukuman atau sanksi yang diberikan pada siswa yang melanggar keyakinan kelas harus bersifat proporsional, adil, dan mendidik. Penting untuk menciptakan lingkungan kelas yang mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan rasa keadilan. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam mengatasi pelanggaran keyakinan. Yang pertama, diskusikan masalah dengan siswa. Jadi kita akan melakukan diskusi dengan siswa tentang permasalahan atau kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian berbicara tentang nilai dan norma kelas. Jadi nilai apa yang dilanggar oleh siswa tersebut atau keyakinan kelas yang mana yang dilanggar oleh siswa tersebut. Kemudian berikan pendidikan toleransi. Kemudian bisa juga kita melibatkan orang tua. Apabila kita akan memberi sanksi, usahakan sanksi itu bersifat edukatif, artinya harus sanksi yang mendidik. Ya, mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan dari Ibu Mariama tadi. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Arvina Adriati, bagaimana cara guru memberikan pemahaman yang tepat pada siswa? Ya, jadi caranya Ibu Arvina Adriati, tolong didengar Ibu Arvina. Ya, penghargaan adalah alat yang efektif untuk memotivasi anak, tetapi penggunaan yang berlebihan
dapat menyebabkan siswa menjadi tergantung pada penghargaan eksternal dan tidak memiliki motivasi dari dalam. Sulit balik kan di. Kita menyuruh anak-anak misalnya membuat karangan, kemudian kita menjanjikan kepada anak apabila karangannya yang baik akan diberi misalnya permen 1 dan sebagainya. Kemudian setelah kita menyuruh anak-anak atau memberi tugas anak-anak dengan tidak kita memberi penghargaan, maka anak-anak akan tidak mau melakukannya. Makanya penghargaan yang bersifat intrinsik itu Ibu Arpina Adriati jadi ya tidak terlalu sering kita gunakan karena anak akan menjadi tergantung kepada penghargaan atau imbalan atau hadiah yang kita berikan. Ya, mungkin itu jawaban dari saya Ibu Arpina Adriati. Bagaimana Ibu Arpina Adriati? Atau mungkin ada teman lain yang ingin menambahkan? Ibu Suryati? Atau cukup? Cukup, Pak. Oh iya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk sesi kedua, silakan. Ya, silakan Ibu Pipia Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Bapak, saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi siswa yang sulit untuk ditanamkan nilai kebajikan dalam dirinya yang disebabkan oleh lingkungan keluarga yang kurang mendukung? Ya, kan yang lain tadi sudah Ibu Pipina, terima kasih Bu. Ibu. Ternyata Ibu di sertifikat telah mengangkat tangan, silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak, ada satu hal yang mungkin belum begitu saya pahami, yaitu bagaimana cara kita sebagai guru untuk mensosialisasikan budaya positif di lingkungan keluarga siswa. Mungkin itu aja Pak, ya mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah enggak? Amin. Dua pertanyaan ini, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Jadi tadi pertanyaan dari Ibu Pipia adalah dalam menerapkan konsep apa tadi Ibu Pipia, tolong diulang. Ya Pak. Ya, tolong diulang. Bagaimana cara mengatasi siswa yang sulit untuk ditanamkan nilai kebajikan dalam dirinya yang disebabkan oleh lingkungan keluarga yang kurang mendukung? Ya, baiklah, saya akan coba menjawab. Jadi, bagaimana cara mengatasi siswa yang sulit untuk ditanamkan nilai kebajikan dari dirinya yang disebabkan oleh lingkungan keluarga yang kurang mendukung? Ya, baiklah Ibu, saya akan coba memberikan sedikit jawaban. Yang pertama, mengatasi siswa yang sulit untuk memahami nilai kebajikan di lingkungan keluarganya adalah dengan beberapa cara. Yang pertama kita harus memahami latar belakangnya dulu anak itu. Jadi luangkan waktu untuk melihat latar belakang termasuk situasi keluarga, pengaruh lingkungan mereka. Kemudian jadilah dukungan emosional. Jadi berikan dukungan secara emosional, tunjukkan empati dan kepedulian kita terhadap siswa. Kemudian berusaha untuk membangun hubungan yang positif antara kita sebagai guru dengan siswa. Kemudian gunakan contoh atau cerita yang relevan, ya. Gunakan contoh atau cerita yang relevan untuk mengilustrasikan pentingnya nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu saja jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Ibu Pipia. Kemudian pertanyaan dari Ibu Dwi Sartika tadi, apa Bu bisa diulang?
bagaimana cara kita sebagai guru untuk mensosialisasikan budaya positif di lingkungan keluarga siswa? Cara mensosialisasikan ya, baik Bu. Jadi saya akan memberikan jawaban tentang cara mensosialisasikan budaya positif di lingkungan keluarga siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melibatkan orang tua. Jadi buat pertemuan dengan orang tua secara berkala untuk membahas nilai-nilai positif yang dapat diterapkan di rumah. Kemudian kita harus memberikan contoh atau teladan bagi siswa. Kemudian yang berikut, komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi secara terbuka dengan orang tua mengenai perkembangan siswa dan bagaimana mereka mendukungnya di rumah. Kemudian kerjasama antara guru dengan orang tua, berarti kita harus melibatkan orang tua dalam kegiatan di sekolah yang mendorong budaya positif. Kemudian membangun sumber daya, buat sumber daya pendidikan seperti brosur, buku panduan, dan sebagainya. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Dwi Sertika. Mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban saya. Bagaimana Ibu Suryati, mau menambahkan? Oh ya, silakan Bu. Silakan Ibu Mastiati kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan dari saya. Dalam penerapan konsep pendekatan restitusi, anak dituntut untuk berperan aktif di dalamnya. Tapi terkadang tidak semua anak mau untuk berpartisipasi atau diajak kerjasama. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk membatasi hal ini agar program ini dapat berjalan dengan baik? Pertanyaan saya. Mantap, Mas Yati. Ya, terima kasih Bu Mastiati. Pertanyaannya sungguh luar biasa ya. Mungkin Ibu Mastiati menyimaknya dengan cukup baik apa yang saya paparkan tadi. Baiklah Bu, saya akan coba memberikan jawaban. Alhamdulillah. Jadi pendekatan restitusi yang kita gunakan adalah pendekatan yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran mereka. Tetapi juga kita harus memahami bahwa tidak semua siswa akan langsung merasa nyaman atau mau berpartisipasi. Untuk mengatasi tantangan itu, Bu, kita akan menjalankan program restitusi dengan baik. Kemudian ada beberapa langkah yang mungkin dapat kita ambil atau kita lakukan. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang aman. Jadi pastikan bahwa kelas merupakan lingkungan yang aman, yang mendukung di mana siswa merasa nyaman berbicara maupun berpartisipasi. Kemudian beri dukungan secara individual dan tanyakan kepada mereka secara pribadi tentang pendapat, ide, dan pemahaman mereka. Kemudian variasikan kegiatan pembelajaran. Kemudian gunakan pertanyaan terbuka. Kemudian pertimbangkan gaya daripada pembelajaran siswa karena tidak semua siswa mempunyai gaya belajar yang sama. Mungkin hanya itu jawaban dari saya, Bu. Bagaimana? Terima kasih, mantap. Ya, Betul, luar biasa. ya, terima kasih Bapak Ibu karena Bapak Ibu telah hadir dalam acara pengimbasan dari program budaya positif saya. Mungkin kalau tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, mungkin pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto Pak, sesi foto Pak.